Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah yang Tuhan berikan. Kita diberi kesempatan saat ini untuk meresponi panggilan Tuhan dalam ibadah. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita meresponi panggilan Tuhan. Kita ambil waktu teduh. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat yang 4, demikianlah nats pembimbing ibadah kita. Allah kita adalah Allah yang sumber anugerah, Allah yang mengerti kehidupan kita. Mari bersama-sama kita puji muliakan Dia, kita besarkan namanya. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamat dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua
semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu tenang sejenak. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih, atas kuasa Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk hidup. Namun tak jarang kita juga melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di kesempatan ini marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, membuka hati kita untuk dapat mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Adil dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan hati untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami lakukan mungkin mendukakan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, rekan pekerjaan kami, dan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Dan mungkin kami juga Tuhan, melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Melakukan kegiatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima pengampunannya daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai hambanya saya akan menyampaikan berita anugerah kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai langkah kehidupan kita ke depan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, saya akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Biarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru menolong kita, supaya kehidupan kita terus memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kita juga bersama-sama akan terberkati dengan pelayanan firman Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan dengan sayapmu bersama Tuhan. Ada pertolongan yang luar biasa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan
tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman berkata, Kau selalu beserta dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada hambanya saya persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita memohon akan pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih beranugerah bagi setiap kami, di mana kami diberikan kesempatan demi kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Bahkan pada hari ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyinari akan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti, belajar, bahkan hati kami diubahkan dan digerakkan untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk membaca satu perikop yang menjadi landasan akan perenungan kita hari ini, terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi setiap kita yang normal memahami keadaan dan perasaan orang-orang yang buta. Nah, membaca biografi dari seorang yang luar biasa, yaitu dari seorang Helen Keller, betapa dikatakan saudara-saudara, betapa frustasinya keadaan dia yang buta
dan tuli sejak umur 19 tahun. Masa kanak-kanak yang begitu luar biasa, yang begitu lucu-lucunya mengalami hal yang demikian. Dia di umur 19 bulan dinyatakan buta dan tuli. Hanya kegelapan dan kesunyian yang mengisi hari-hari dari Helen Keller setiap harinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu tragis, begitu ironis keadaan yang dialami oleh Helen. Tidak bisa berkomunikasi sama sekali, tidak bisa mendengarkan suara di sekitar, tidak bisa melihat akan suasana yang ada di sekitar. Sehingga hal ini saudara-saudara membuatnya menjadi seorang anak yang pemarah dan dikatakan mengamuk setiap harinya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang tua daripada Helen Keller ini itu mengangkat tangan, Bapak Ibu saudara-saudara, di mana mereka dengan sangat berusaha keras membesarkan akan seorang Helen Keller ini, tetapi orang tuanya tidak sanggup melakukan apa-apa. Sehingga suatu ketika ada seorang guru muda datang di dalam kehidupan si Helen Keller ini. Nah, guru muda ini dengan sabar, dengan tekun itu mengajari, menolong Helen Keller ini untuk membaca dan menulis. Sehingga guru muda ini saudara-saudara itu benar-benar mengubah seorang Helen Keller dari seorang pemarah, dari seorang yang pengamuk menjadi seorang yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi orang banyak, khususnya bagi mereka yang berjuang di dalam tunanetra dan tunarungu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kisah anak yang lahir di dalam kebutaan pastilah sangat mengenaskan. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat, menerima, menghadapi akan realita seperti ini. Tetapi itulah realita yang harus diterima. Itulah realita yang harus dihadapi. Nah, demikian pula saudara-saudara dengan perikop yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu saudara-saudara, di mana dikatakan seorang buta yang lahir, yang buta dari lahirnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keadaan yang demikian itu memicu akan polemik-polemik, memicu akan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar tentang mengapa seorang dilahirkan. Orang dilahirkan dalam keadaan buta. Siapakah yang bersalah? Kita baca di dalam ayat yang kedua. Bahkan murid-murid daripada Tuhan Yesus pun, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak kalah melontarkan, tidak kalah mengangkat sebuah tema pemikiran yang ada, yang viral di antara masyarakat orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka bertanya demikian, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri-kah? Ataukah orang tuanya? Dosa siapakah yang mengakibatkan seseorang ini dilahirkan di dalam keadaan buta? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang diangkat oleh para murid, bahkan orang-orang tentunya pada saat itu sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara memberikan sebuah luka di dalam hati seorang buta ini. Memberikan luka di dalam hati keluarga orang tua daripada seorang buta ini. Bagaimana tidak saudara-saudara? Pertanyaan-pertanyaan yang murid-murid ajukan ini kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa menolong kondisi daripada orang buta ini. Justru memberikan rasa bersalah kepada orang ini. Memberikan perasaan direndahkan, bahkan merasa dihina dan merasa diasingkan. Mengapa aku dilahirkan dalam keadaan buta? Dosa siapakah sebenarnya ini? Apakah ini dosa dari orang tuaku ataukah ini dosa dari aku sendiri? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata praduga-praduga, polemik-polemik, pertanyaan-pertanyaan, prasangka-prasangka yang dikemukakan oleh para murid dan orang-orang pada saat itu adalah sebuah praduga yang salah. Di mana mereka disentak oleh satu pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Kita lihat bagaimana respon jawaban daripada Tuhan ketika para murid melontarkan akan pertanyaan itu. Nah, para murid tadi bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lalu respon daripada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pernyataan yang luar biasa. Satu jawaban respon Tuhan yang sungguh mendiamkan akan para murid pada saat itu. Bukan dia. Bukan dosa orang tuanya yang mengakibatkan dia buta dari lahirnya. Tetapi justru dari kebutaan itulah pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Wah, luar biasa saudara-saudara. Sesuatu hal yang aneh Bapak Ibu. Masakan proyek kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam sebuah penderitaan. Ironis sekali. Bagaimana mungkin Tuhan tega mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri lewat penderitaan orang lain? Bagaimana mungkin Tuhan mencari kemuliaan dirinya sendiri lewat seorang anak yang buta dari sejak lahirnya? Tak ada manusia yang sanggup menerima akan realita ini. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan menyatakan, memberikan respon yang sangat luar biasa. Dan di mana di dalam Injil yang ke-9, pasal yang ke-9 ini juga mengungkapkan bagaimana kesembuhan dari kebutaannya. Nah, ternyata itu merupakan bagian dari rancangan Allah di dalam hidup dari seorang buta ini. Nah, di dalam ayat yang keempat saudara-saudara kita melihat lanjutan dari respon daripada Tuhan Yesus. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang keempat ini saudara-saudara, itu mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dilakukan selama masih siang. Nah, yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus hendak menekankan kepada para murid, kepada orang-orang sekitar, bahkan juga kepada Farisi-Farisi yang melihat akan keadaan itu, Yesus menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini tanpa Dia. Dia siapa? Dia adalah Kristus yang adalah terang dunia. Kristuslah yang membawa, yang memberikan cahaya ke dalam dunia di tengah-tengah kegelapan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula saudara-saudara, di sini dikatakan Yesus adalah terang dunia di dalam ayat yang kelima. Melalui Yesus, melalui Dia, Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Di manakah saudara-saudara, di manakah kita disebutkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita yang dahulu adalah orang-orang yang buta, yang dikuasai di dalam kegelapan. Buta bukan dalam pengertian buta secara jasmani, tetapi buta secara rohani. Kita dulunya adalah orang-orang yang buta di dalam kegelapan. Akhirnya Yesus datang ke dalam dunia, membawa terang itu, membukakan akan mata kita, mencelikkan akan mata kita, sehingga kita melihat akan kemuliaan Allah. Nah, ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana di dalam pasal yang ke-9 ini merupakan sebuah ilustrasi yang menunjukkan saudara-saudara bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus bisa menyembuhkan seorang yang buta dari kebutaan jasmani. Terlebih lagi, Yesus menyembuhkan seseorang yang buta secara rohani. Dan inilah yang dialami oleh para orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka melek secara jasmani, tetapi mereka buta secara rohani. Mereka melihat akan Yesus yang melakukan mujizat, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana cara Yesus memberikan kesembuhan kepada orang buta ini? Di dalam ayat yang ke-6, dikatakan setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Suatu hal yang di luar logika, saudara-saudara. Sesuatu hal yang dianggap najis oleh para kaum Farisi. Di mana Yesus
ludah ke tanah. Kemudian dia mengaduk ludahnya itu dari tanah dan mengoleskannya di mata orang buta itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu simbol di mana bukan cara Tuhannya di dalam menyembuhkan, tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan akan pekerjaannya di dalam kehidupan orang buta ini, di mana Tuhan bisa memakai segala cara bahkan di luar logika sekalipun. Bahkan ini merupakan satu mujizat yang Tuhan lakukan di hadapan para murid, orang-orang Farisi dan orang-orang yang melihat dan menyaksikan saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengambil ludah, mengaduknya dari tanah kemudian mengoleskannya di mata orang buta ini. Kemudian Yesus menyuruh orang buta ini untuk pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana orang buta ini walaupun dia tidak bisa melihat Yesus, tetapi dia beriman dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sekalipun itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembasuhan di dalam kolam Siloam itu ada yang mengatakan ini merupakan pengudusan dan sekaligus juga menunjukkan akan iman daripada orang buta itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kebutaan yang dialami oleh si buta ini dari lahirnya itu merupakan perjalanan pertemuannya dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kebutaan yang dialaminya bukanlah sebuah malapetaka. Kebutaan yang dialaminya bukanlah sebuah hukuman akibat dari dosa orang tuanya atau dosanya sendiri. Tetapi justru di dalam kebutaannya dia melihat akan mujizat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan melihat akan Yesus yang melakukan mujizat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebutaan yang disebut di dalam hal ini merupakan sebuah peluang untuk melihat Tuhan Yesus. Sedangkan meleknya orang-orang fasik, orang-orang Farisi ternyata menjadi sebuah kebutaan rohani yang sangat-sangat parah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah ketika kita melihat akan hal ini, bukankah menyenangkan kita mengalami kebutaan tetapi mengenal Tuhan, daripada kita mengalami keterbukaan mata secara jasmani, tetapi kita tidak mengenal siapakah Tuhan itu sendiri. Kita terpisah jauh daripada Tuhan. Tetapi saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang mau menerima realita ini. Siapa yang mau buta dari sejak lahirnya kemudian disembuhkan ketika dia dewasa. Tetapi hal ini menjadi sebuah ilustrasi yang Tuhan katakan, Tuhan berikan untuk menyentil akan orang-orang Farisi pada saat itu. Mujizat yang dialami oleh seorang buta ini, dia mengalaminya di dalam kebutaan itu sendiri, yang artinya adalah kebutaannya membawa dia bertemu, mengenal secara pribadi, secara personal dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1820 sampai tahun 1915 itu ada sebuah kisah yang menggugah hati Bapak Ibu, di mana kisah ini bercerita tentang kisah iman dari Fanny Jane Crosby. Jadi tentunya kita sudah familiar dengan nama ini. Biografi daripada Fanny ini sungguh menggugah hati Bapak Ibu. Bagaimana tidak saudara-saudara? Dikatakan sejak dia masih bayi, sejak dia berumur 6 minggu, dia mengalami permasalahan di dalam penglihatannya. Sebagai akibatnya dia sebagai akibat dari demam panjang yang dialami, yang menimpa si Fanny Crosby ini. Nah, kemudian saudara-saudara, dikatakan bahwa ada seorang dokter yang menawarkan diri untuk mengobati Fanny Crosby. Namun apa hendak dikata Bapak Ibu, bukannya kesembuhan yang dialami oleh Fanny, tetapi sebaliknya kebutaanlah yang dialaminya. Ternyata dokter yang menolong Fanny Crosby ini menawarkan diri untuk mengobatinya adalah seorang dokter gadungan. Dia adalah seorang mahasiswa yang di DO, dikeluarkan dari bangku kuliah. Dia melakukan sebuah malpraktek. Lagi-lagi Fanny Crosby dan keluarga mengalami hal yang demikian
ironisnya. Dan saudara-saudara, Fanny Crosby yang hidup di dalam kebutaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu beruntung memiliki keluarga yang sungguh mendukung akan dirinya. Orang tua yang sungguh menyayanginya, mengasihinya dengan penuh kasih. Sehingga Fanny ini bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga ketika dia bertumbuh, saudara-saudara, ketika dia dewasa, dia menjadi seorang komposer. Yang dimana dia tidak kurang lebih mengubah sekitar 8.000 lagu. Bahkan 6.000 lagu diantaranya adalah lagu yang familiar di kalangan kekristenan. Bahkan ada lagu saat ini yang juga mungkin kita tahu, di mana lagu ini juga sangat familiar, yang berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Nah, lagu ini seperti ini, saudara. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebuah lagu, sebuah nada yang dimana tidak menunjukkan seseorang yang hidup di dalam pesimis, melainkan seseorang yang hidup di dalam optimis. Sebuah semangat hidup yang dituangkan oleh Fanny Crosby di dalam sebuah lagu. Bahkan ketika kita mendengarnya, saudara-saudara, mungkin kita tidak mengenal, tidak mengetahui bahwa seorang yang mengubah lagu, mengarang lagu itu adalah seorang yang buta dari kanak-kanaknya. Fanny membuat sebuah lagu, mengubah ribuan lagu, itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat Fanny yang luar biasa lagi bukan hanya mengubah lagu-lagu itu, tetapi itu yang membuat dia luar biasa adalah sikap daripada imannya itu sendiri. Suatu kali, saudara-saudara, dalam wawancara, seorang reporter bertanya kepada Fanny, "Fanny, jikalau Tuhan memberikan satu kali kehidupan, apa yang hendak kamu kemukakan kepada Tuhan? Apa yang hendak kamu inginkan?" Kemudian Fanny dengan lugas dan tegas, tanpa ada sedikit pun keraguan, Fanny menjawab reporter itu. Dia mengatakan demikian, "Aku tetap ingin terlahir buta, namun dicintai dan mencintai Tuhan. Aku ingin tetap terlahir buta, namun dicintai dan mencintai Tuhan." Wow, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Bahkan di dalam hal ini Fanny merasa tak penting meminta kesembuhan kepada Tuhan, apalagi itu merupakan sebuah upah dari pelayanannya melayani Tuhan. Fanny merasa hidupnya amat sangat beruntung, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan mengangkat Fanny menjadi anaknya. Bagi Fanny, saudara-saudara, kasih Tuhan lebih dari segalanya. Termasuk sembuh dari kebutaan pun itu terlupakan oleh Fanny. Nah, bukankah kisah Fanny ini merupakan sebuah mujizat di dalam kebutaan? Jadi mujizat itu, saudara-saudara, bukan hanya mujizat melihat dari buta kemudian melek melihat alam raya ciptaan Tuhan, tetapi melainkan melihat kasih Tuhan walaupun di dalam kebutaan, walaupun di dalam kegelapan mata jasmani yang Fanny alami itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap ini adalah sebuah sikap yang sangat amat langka. Nah, demikian pula saudara-saudara dikisahkan juga di dalam kisah si buta dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini. Tetapi agak berbeda memang dari Fanny Crosby. Kalau memang si buta ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini dikatakan dia buta dari lahirnya, kemudian dewasanya dia bertemu dengan Tuhan, mengalami mujizat, dia dibukakan akan matanya, dia melek kembali. Tetapi Fanny Crosby berbeda, dia tetap buta sampai akhir hayatnya. Tetapi saudara-saudara, keduanya adalah sama. Kedua orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa.
Walaupun mereka berbeda zaman, si buta di dalam Injil Yohanes dipakai Tuhan untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi yang syarat dengan perilaku agama yang sombong. Ketidakpercayaan mereka kepada Yesus kemudian dipermalukan oleh seorang buta dari sejak lahirnya yang kini melihat kuasa Kristus secara nyata dengan personal, dengan mata fisik jasmaninya. Nah, begitu pula dengan Fanny Crosby, saudara-saudara. Dia menyentil kita menjadi batu sandungan juga bagi siapa saja yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia menyentil kita yang hanya mengasihani diri sendiri, yang hanya hidup di dalam kekecewaan, yang hanya hidup di dalam pengasihani diri. Tetapi kita lihat bagaimana luar biasanya Fanny yang tegar menghadapi, menjalani akan kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini sesuatu hal mujizat yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika si buta di dalam hari-harinya, di dalam tahun demi tahun Bapak Ibu saudara-saudara, dia dicap sebagai pendosa besar karena dia dilahirkan dengan keadaan buta. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat menjadi satu polemik bagi orang-orang Israel pada saat itu, bagi orang-orang sekitarnya pada saat itu, di mana mereka bertanya terus, mengapa ia mengalami keadaan yang demikian? Jangan-jangan ini dosa dari orang tuanya, jangan-jangan ini dosa daripada dirinya sendiri. Tetapi di dalam hal ini saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah respon yang sangat luar biasa, di mana dalam keadaan seperti itu Tuhan menyatakan akan karya-karya mujizat-mujizatnya, pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang buta sejak lahirnya Bapak Ibu pasti mengalami kepahitan hati karena penderitaan yang dialaminya. Tetapi kepahitan itu Bapak Ibu saudara-saudara tidak terjadi di dalam dirinya. Justru orang-orang Farisi inilah yang mengalami melek secara mata jasmani, mengalami hati yang iri terhadap Kristus. Mereka tidak senang ketika Tuhan melakukan mujizat itu. Bahkan saudara-saudara, walaupun Kristus melakukan mujizat, menyatakan akan kuasanya dengan cara apapun juga, tetapi mata rohani mereka tetap aja dibutakan, tidak percaya kepada Kristus. Bersyukurlah kita Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini kita lihat di dalam ayat yang kelima dikatakan Yesus adalah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah terang. Dia membawa terang itu di tengah-tengah kegelapan. Dia membukakan akan mata rohani kita yang buta karena dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita dicelikkan akan matanya sehingga kita bisa melihat akan kemuliaan Kristus. Kita bisa mengalami Kristus secara personal di dalam hidupnya kita. Kisah ini Bapak Ibu saudara-saudara, di mana kisah yang sangat sungguh luar biasa, di mana ironisnya Bapak Ibu ada seorang buta yang tidak bisa melihat, akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat dengan Tuhan sehingga matanya disembuhkan. Dan ada pula Bapak Ibu saudara-saudara mata daripada orang-orang ataupun murid-murid daripada Tuhan Yesus yang hanya mengangkat sebuah pertanyaan-pertanyaan, yang hanya mengangkat polemik daripada orang-orang sekitar, yang hanya bertanya, mengapa dia melakukan demikian? Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menolong akan orang buta ini? Tentunya tidak. Tetapi juga ada juga saudara-saudara mata daripada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Walaupun mereka melek secara jasmani, melihat dengan mata kepala sendiri akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap saja berada di dalam kebutaan rohani, tidak mengenal, tidak beriman, tidak percaya kepada Kristus sang pemberi mujizat, sang terang dunia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, merenungkan akan peristiwa ini, kita bersyukur Bapak Ibu di mana kita boleh bertemu dengan Kristus yang melihat akan kedalaman hati kita dan menyaksikan akan kebesaran kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus mencelikkan akan mata rohani kita, memberikan kita mata hati yang bersih, yang terang, yang hanya berfokus dan jelas sehingga kita bisa menata melihat semuanya dengan tepat. Sehingga ini kita mengalami sebuah
perspektif yang benar di dalam anugerah Tuhan. Dan di situ hati dan jiwa kita menjadi sehat di hadapan Tuhan. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang mengalami mujizat pertemuan dengan Tuhan. Kita lihat dua orang ini saudara-saudara. Seorang Fanny Crosby yang mengalami mujizat walaupun sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan buta. Tetapi hidupnya, sikapnya dipenuhi sebagai seseorang yang optimis, beriman teguh di dalam Tuhan. Tetapi dari seorang buta ini juga kita lihat dari sejak butanya dia mengalami anugerah perjumpaan, dan perjumpaannya itu dengan Tuhan adalah di dalam kebutaan itu sendiri. Dia bertemu secara pribadi dan mengenal, beriman kepada Kristus itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengoreksi akan setiap diri kita. Apakah selama ini apa aja yang membutakan akan mata rohani kita? Apakah permasalahan kita? Apakah pergumulan kita? Apakah hubungan relasinya kita dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita? Ingat saudara-saudara, Kristus adalah terang dunia. Kristus datang ke dalam dunia membawa terang. Dia adalah terang itu sendiri. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan telah dicelikkan akan matanya sehingga kita melihat akan kemuliaan Kristus. Kristus mampu melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang sungguh sangat luar biasa dengan apapun itu. Bahkan juga di dalam penderitaan sekalipun Tuhan menunjukkan akan kuasanya. Hendaklah bagi setiap kita senantiasa berpegang teguh kepada Kristus, beriman teguh kepada Kristus, dan berpengharapan teguh kepada Kristus. Tuhan mampu melakukan kuasanya dengan cara apapun juga, bahkan itu dengan cara di luar logika sekalipun, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tergantung kita saat ini, maukah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Maukah kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya? Maukah kita menyerahkan diri untuk melihat akan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam setiap musim hidup yang kita alami setiap harinya? Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang buta di mana dia sungguh beriman teguh kepada Tuhan, dan di mana juga kami melihat Tuhan di dalam cara penyembuhan akan seorang buta ini adalah di mana kami kembali diteguhkan bahwa Tuhan melakukan segala cara apapun karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Biarlah kami Tuhan menjadi seseorang yang bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi mata rohaninya kami juga disentuh oleh Tuhan, sehingga kami bisa melihat dan menyaksikan akan keajaiban-keajaiban karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap musim yang kami alami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Allah sepanjang abad dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Tuhan telah memberi kesempatan kita untuk beraktivitas berkarya, untuk memenuhi segala kebutuhan kita sehari lepas sehari. Di kesempatan yang indah ini kita diberi kesempatan untuk memberikan rasa ucapan syukur kita dalam persembahan, dan persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari bersama-sama kita nyanyi, kasih Allah melingkupi saya.
Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak tahu jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber berkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kehidupan kami. Dan inilah persembahan yang telah kami berikan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang terkumpul ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terulur maupun yang belum sempat terulur. Biarlah Tuhan tolong mereka, ingatkan selalu dan memberkati mereka, agar mereka terus memikirkan hal yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan dapat dikelola dengan baik dan boleh disalurkan tepat pada sasarannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong khususnya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah dari pemerintah sampai kepada jajarannya, biarlah Tuhan yang menolong, berhikmat kebijaksanaan, akan dapat memikirkan yang terbaik, penanganan yang terbaik untuk masalah COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seminar LGBT, biarlah Tuhan yang menolong tanggal 24 sampai 30 Juli yang akan datang. Biarlah segala persiapan, segala rancangan boleh berjalan dengan lancar, dan tiba saatnya nanti seminar boleh membekali setiap orang-orang yang mengikuti seminar dan boleh menjadi berkat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, setiap jemaat baik di tempat pusat, Batu Ceper maupun di Polres, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah yang maha sanggup, Allah yang maha tahu itu menolong setiap pergumulan kami. Dan kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dan ajarkanlah kami dengan setia, dengan selalu berharap dan bersandar pada jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi dan kita akan bersama-sama menerima berkat yang akan dilayani oleh Pendeta Budiono. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengembalikan segala pujian dan kemuliaan
kepada Allah Tritunggal. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari